Bapak Ibu, teman-teman semua, kembali lagi di Truth Lifestyle. Hari ini saya mungkin akan cerita sedikit tentang pengalaman saya menjadi seorang pembicara demotivator. Saya adalah satu-satunya pembicara demotivator di Indonesia, karena biasanya yang lain pembicara motivator, pembicara yang memberikan motivasi. Saya adalah pembicara atau tokoh demotivator pertama lah di Indonesia ya. Karena saya rasa buat apa orang jadi pembicara demotivator ya. Tapi seriusan, saya hampir beberapa kali secara eksplisit menjelaskan bahwa saya ini pembicara demotivator. Saya bukan pembicara motivator. Motivator itu terkenal untuk memberikan motivasi. Super. Kalau saya nggak kayak begitu, karena saya demotivator. Demotivator itu maksudnya gini. Kalau ada orang misalkan mau membangun suatu usaha atau bisnis. Terus kalau dia datang ke motivator, maka motivator akan kasih semangat supaya dia akan merasa mampu untuk maju menjalani bisnisnya. Kalau saya justru pakai teknik bahasanya guru besar saya. Seorang anak tukang kayu yang kalau ada orang mau ngikut dan melakukan sesuatu malah disuruh mundur dulu. Kamu yakin mau ikut saya? Hitung dulu anggarannya. Waduh, pembicara demotivator pertama di dunia mungkin Tuhan Yesus kali ya. Orang mau ngikut dia bukannya kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Yakinin. Yes. Enggak. Tuhan Yesus bilang, yakin kamu mau ikut aku? Kalau orang mau mengikut aku itu menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku tuh baru. Yakin mau ikut aku? Nah, kenapa saya jadi pembicara demotivator? Karena saya ini pembicara bisnis. Saya bukan pembicara motivasi. Pembicara bisnis itu biasanya langsung di awal belak-belakan bahas tentang bisnis. Itu nggak seindah yang dibayangin. Bisnis itu bukan artinya enak nih jadi pebisnis kalau karyawan kerja 8-5, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau pebisnis kan bisa jalan-jalan. Pebisnis itu malah seringnya 1 kali 24 jam sehari kerjanya. Jadi kagak ada, wah udah jam 7, sudah bukan jam kerja. Nggak ada. Kalau kita misalkan sederhana deh, nggak usah bisnis yang aneh-aneh. Kalau kita dagang baju. Mau jam 8, mau jam 9 ada orang chat kita. Ya duit nih, masa kita nggak balas? Udah jalanin dah. Nggak sesederhana itu, apalagi kalau karyawan. Mungkin, pokoknya udah akhir bulan, bentar lagi gue ditransfer. Nah kalau pebisnis atau pedagang, kagak mungkin nunggu transferan. Bagaimana nih udah akhir bulan? Banyak cicilan yang harus dibayar. Mana belum ada customer, kita harus ngejar lagi. Padahal kemarin baru aja pulang jam 3 pagi ke rumah. Waduh, di tahun-tahun awal, saya hampir tiap hari pulang jam 3 pagi waktu ngantor di Kelapa Gading. Sebagai pengusaha, bukan waktu di gereja ya. Di gereja mas saya selalu pulang cepat lah. Gereja itu menurut saya emang sangat pengertian. Dan maksud saya emang saya selalu pulang cepat. Dan memang jam kerjanya juga fleksibel. Dan memang ya Tuhan Yesus memberkatin ya saudara. Jadi sekarang saya lanjutin kepada pengusaha ya. Kalau di pengusaha itu tidak seperti gereja saudara. Sebagai pengusaha itu kita waktunya tidak fleksibel. Benar-benar lebih jadi biarin aja begitu. Yang namanya pengusaha kalau nggak dapet duit, ya kita harus cari sendiri. Nah, kalau pebisnis dari awal kita udah kasih tahu dulu mindsetnya. Mau bisnis tuh bukannya enak gitu. Tapi nih hitung-hitungannya nih kalau berbisnis, berarti kamu harus bertanggung jawab buat hidup kamu sendiri. Kamu nggak bisa nungguin gaji. Bisa aja 1 bulan nggak dapet duit. Bisa aja 3 bulan nggak dapet duit. Bisa aja 1 tahun nggak dapet duit. Bisa. Siap gak? Yang kedua, seorang pebisnis gak bisa cuma punya 1 keahlian. Kalau kita jadi karyawan, bisa kita punya 1 keahlian atau jadi spesialis. Saya ahli banget masak misalkan, kerja di restoran. Terus dia bilang, saya kan ahli masak, kenapa saya gak buka restoran sendiri? Karena kalau mau buka restoran sendiri gak cukup ngerti masak. Harus mungkin ngerti masaknya, yalah kalau gak ngerti masak, dibohongin sama koki. Atau gak ngerti standarisasi masak, harus ngerti masak. Ngerti keuangan, ngerti cara jualan restorannya, marketingnya. Ngerti juga manajemen operasional sumber daya manusianya, buat ngatur karyawan. Ngerti juga cara rekrut karyawan, psikologisnya gimana. Bayangin berapa banyak ilmu yang harus kita pelajarin cuman buat buka restoran. Kagak sesimpel saya bisa masak, saya bisa buka restoran. Artinya seorang pebisnis biasanya dituntut untuk memiliki beragam ilmu sekaligus. Atau orang sebutnya biasa generalis. Kalau orang spesialis biasanya adalah seorang pengejar karir yang ulung. Kalau seorang pebisnis biasanya yang kita temukan adalah seorang generalis. Tapi maksud saya adalah
motivasi nggak selalu jadi andalan utama kalau mau melakukan sesuatu. Sama persis dalam kekristenan ketika Tuhan Yesus mau diikutin sama banyak orang. Tuhan Yesus nggak, ayo semua ikut saya akan memberikan kekuatan. Faktanya kan Tuhan memberikan kekuatan kan? Faktanya Roh Kudus membimbing, tapi Tuhan Yesus nggak bilang, ayo kalian semua pasti bisa, jangan binasa, ayo ikut saya. Enggak, Tuhan Yesus malah, kamu ikut saya gara-gara kamu makan roti yang kemarin saya bikin mujizat kan? Coba nih sekarang saya khotbah beneran. Roti yang saya maksudin itu adalah tubuh saya ini benar-benar daging. Tubuh saya ini benar-benar makanan. Darah saya itu benar-benar minuman. Artinya kalau kamu nggak hidup seperti saya ini, maka kamu belum ikut saya. Langsung banyak murid-murid meninggalkan dia terus bilang, Tuhan perkataannya ini keras. Terus tersisalah sebagian orang kecil. Mungkin salah satunya 12 murid itu. Terus Tuhan bilang, kalian masih mau ikut saya? Terus 12 murid bilang, ya Tuhan, ya kemana lagi gitu ya kan? Ya inilah yang benar. Artinya, dalam mengikut Tuhan, nggak cukup dengan motivasi atau semangat. Tapi bukan berarti kita menjalaninya tanpa semangat. Tapi kalau mengikut Tuhan hanya mengandalkan semangat atau emosional semata, itulah yang membuat kita menjadi Kristen tomat napas keras. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, napas keras. Yang datang ke gereja kalau Natal, Paskah, sama khotbah Pak Eras. Artinya maksudnya adalah, kalau kita mau jadi Kristen tomat napas keras, ya udah kelihatan kita hanya bertobat 10-15 menit setelah khotbah. Karena setelah khotbah kita berasa kayak, ini benar-benar menegur saya nih, ini benar-benar memberikan kekuatan, ini benar-benar saya ngerasa khotbahnya seperti ditampar-tampar. Tapi secara psikologis bahayanya adalah ketika kita merasa seperti ditampar-tampar waktu dengar khotbah, kita seperti 50% sudah melakukannya. Padahal kita masih jauh banget. Tapi setelah kita udah ditampar-tampar di khotbah, kesannya kita sudah 50% melakukannya. Oleh karena itu, kalau kita hanya mengandalkan emosi, ketika kita berdoa, yang kita cari adalah nangisnya. Yang kita cari adalah sentuhannya itu loh. Bapa sentuh hatiku gitu loh. Supaya kayak aku pengen dong merasakan hadiratmu. Nih ya. Doa itu justru, doa yang paling berkualitas adalah doa yang tetap kita lakukan ketika doa kita lagi kering-keringnya. Itu doa yang paling berkualitas. Kalau doa kita basah, waktu kita doa, Tuhan kayak ada banget di situ. Kita kayak mau nangis selalu. Semua orang kalau punya perasaan itu juga bakal berdoa. Tapi kalau kita doa seperti gak ada yang denger, seperti Tuhan diem, seperti ngomong sama tembok, tapi kita tetap berdoa. Itu baru doa yang paling berkualitas tuh. Doa kalau lagi ada masalah, itu gak ada kualitasnya. Kalau lagi kita doa tapi gak ada masalah apapun, hidup lagi baik-baik aja, tapi kita berdoa, itu baru berkualitas. Kalau kita hanya mengandalkan emosi sesaat, mau berubah gara-gara abis muntah di KKR, enggak, saya tanya muntah apaan sih? Saya ngeliat cuma ngeludah begitu, itu muntah maksudnya? Oh ya oke lah, muntah ludah ya. Maksudnya abis muntah ludah itu, terus kita berasa, saya bakal berubah nih. Itu biayanya mahal, butuh waktu 3 hari 2 malam. Muntah ludah harus kita beresin, kita bersihin. Terus abis itu kalau muntah ludahnya di karpet, coba gimana cara bersihinnya? Abis itu, cuman buat berubah 1 hari, 2 hari, seminggu, balik lagi. Tobat kumat, tobat kumat. Kenapa bisa begitu? Karena berubahnya hanya didasarkan motivasi sesaat. Kalau gereja lain pakai jargon itu cuma ngomong doang gitu ya. Jargonnya, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan diberkati. Jangan-jangan jadi Corpus Delicti, langit baru gitu. Ya itu jangan-jangan samanya jargon juga. Jargon itu sesuatu yang cuma pinter diomongin, tapi nggak pinter dilakuin. Faktanya gereja yang bilang ikut Tuhan diberkati, hidup ikut Tuhan diberkati, kagak kaya-kaya kan? Nah jangan sampai kita juga Corpus Delicti, ternyata pribadi kita setiap kali kita ngelamar kerja aja, orang pasti lebih doluin orang yang non-Kristen. Karena dianggapnya orang Kristen kagak bisa kerja. Orang Kristen dikit-dikit, wah bos gak ada kasihnya nih bos. Wah bos, ya toleransi sedikit lah bos di dalam Tuhan. Kan ya, jadi yang kita butuhin bukan emosional buat berubah. Yang kita butuhin adalah rasional untuk berpikir, kalau saya tidak berubah hari ini bagaimana? Saya tutup dengan cerita sangat singkat. Seorang laki-laki, pemuda, menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Dia sangat menyesal dan berkata dalam hatinya,
di malam hari sebelum dia tertidur. Dia bilang, besok saya mau bertobat. Besok saya mau mulai hidup baru. Saya mau tinggalkan semua dosa saya. Besok saya nggak mau bikin setitik pun dosa. Detik demi detik saya mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya melawan firman Tuhan, saya potong tangan saya melakukan dosa ini, katanya. Dia tidur dan dia tidak pernah bangun lagi. Artinya kalau sekarang masih punya kesempatan, ya berarti kesempatan itu mahal. Dan jangan nunggu berubah. Nunggu momentumnya itu adalah itu tuh. Biasanya orang berubah nunggu momentumnya adalah ketika habis muntah ludah, habis di KKR. Karena saya benar-benar jarang sekali ngeliat orang muntah beneran gitu ya. Dan yang kedua, momentumnya adalah ketika altar call. Nah, maksud saya, jadiin setiap detik itu momentum buat berubah. Atau setidak-tidaknya jadikan detik ini momentum buat berubah. Tapi sekalipun nanti kita jatuh lagi, jangan nyari momentum lagi buat naik. Jadikan setiap detik itu momentum. Karena namanya kehidupan Kristen tuh pasti naik turun, naik turun. Tapi bukan begini nih, kalau Kristen tuh bukan naik turun, naik turun, naik turun. Terus kalau di zoom out, kalau itu saham atau forex ya, sebenarnya garisnya lurus itu. Naik turun tapi di grafik yang sama. Naik turun hidup kekristenan tuh harus begini nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Memang naik turun, tapi ke arah yang semakin tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.